yang kemarin saya sampaikan di sosial media bahwa ada peluang salah satu bid saya dalam karir saya yang saya ciptakan selama ini bisa terancam tidak terpakai dengan datangnya Argentina ke sini. Jadi saya memang sengaja datang ke sini untuk bertemu langsung dengan Bapak Erick Thohir karena saya dengar beliau akan hadir di sini juga. Ini momen yang mungkin langka ya. Dan saya harap kamera semua on. Kalau perlu handphone yang juga diaktifkan kameranya. Jadi selain kamera yang resmi, kamera yang dari pribadi juga boleh. Saya hanya ingin menyampaikan, sebenarnya bukan keberatan, tapi saya merasa bahwa ini harus ada yang dibicarakan secara serius. Bukan berarti saya tidak mengharapkan Argentina datang ke sini, tapi saya berharap Messi memberi sumbangsi dalam kehidupan saya. Walaupun mungkin banyak yang tidak optimis bahwa kita banyak mengatakan mungkin kita kalah, ya sepak bola itu kalau nggak menang ya kalah. Dan jangan salah, Argentina juga punya pikiran yang sama. Mereka di sini juga takut kalah. Kita pada posisi yang diuntungkan karena kalau Indonesia kalah, itu resikonya lebih kecil daripada kalau Argentina kalah. Argentina kalah itu akan malu. Tapi misalnya kita kalah, itu maklum. Jadi bebannya lebih berat ke Argentina. Dan karena bebannya berat, artinya timnas Argentina lebih khawatir. Ketika kekhawatiran tinggi, ketakutan muncul, imun akan turun. Imun berkaitan dengan daya tahan tubuh. Sepak bola adalah olahraga yang sangat bertumpu pada daya tahan tubuh. Kalau timnas Argentina daya tahan tubuhnya turun, sedangkan kita justru membaik dan stabil, ini ada peluang mereka menang. Walaupun kecil, apalagi kita. Tapi jangan optimis. Sekali lagi, maksudnya jangan optimis kita kalah. Kan lebih banyak yang mengatakan, paling kita kalah. Jangan optimis kalah, kita harus pesimis untuk kalah. Karena tenang aja, kalau selama ini mungkin ya, saya tahu bahwa ini apalagi di tahun-tahun politik seperti ini kan rawan sekali ya. Kita tahu bahwa bola itu sama kayak tahu, sama-sama bulat. Artinya apa? Karena sama-sama bulat, berarti sudah biasa kalau digoreng dadakan. Jadi ada masalah, ya kan? Kalau masalah bola ini secara politik digoreng dadakan itu biasa. Karena bola itu sama kayak tahu, sama-sama bulat, digoreng dadakan. 500-an. Kalau tahu. Tapi saya ini sudah menghibur diri ya sebelum ketemu Bapak Erick Thohir karena ada dua sebenarnya yang saya pertaruhkan. Yang pertama adalah bid untuk penampilan stand up komedi saya yang saya katakan bahwa kita harus bangga dengan Indonesia karena tim-tim yang pernah menjadi juara dunia itu pernah saling mengalahkan. Semua tim yang pernah menjadi juara dunia pernah saling mengalahkan. Argentina sama Brasil pernah kalah juga masing-masing. Ketemu tim juara dunia lainnya pernah kalah, pernah menang masing-masing. Tapi dari semua timnas yang pernah menjadi juara dunia, belum satu pun bisa mengalahkan timnas Indonesia. Yang tidak terkalahkan adalah timnas Indonesia. Dan ini ada peluang timnas Indonesia bisa dikalahkan timnas Argentina. Apakah saya harus merubah bid ini? Atau Argentina harus kita kalahkan? Lebih besar mana? Peluangnya dan lebih mudah mana? Saya kira lebih mudah merubah bid saya. Bukan mulai nggak pede, karena kalau saya terus terang, kalau saya sih pede-pede aja, saya ya
semangat aja kan yang main bukan saya. Tapi sekali lagi jangan melebar kemana-mana ini karena saya datang di sini tujuannya karena ingin saya dapat klarifikasi yang jelas dari Pak Erick Thohir karena ini menyangkut nasib saya ke depan ya. Karena 2024 saya tidak bisa bertarung, jadi nasib saya hanya sebagai komika atau stand up komedian. Ini kalau sampai beat saya ini tidak bisa saya pakai, bayangkan beat saya ini sudah dapat sepeda motor 5. Itu yang sepeda motor, belum yang mobil, belum dapat. Jadi kan lebih terancam kalau nggak bisa saya pakai. Mudah-mudahan nggak lama lagi karena ini kabar, saya dapat kabar tadi, kabar baiknya Pak Erick Thohir sudah memasuki gedung. Kabar baiknya, kabar buruknya gedung yang dimasukin beliau salah. Kita masih harus menunggu lagi. Ini kayaknya ini sudah mulai rame-rame. Dengan Pak Eto ini ya, seperti kemarin Pak video saya Bapak langsung respon itu terus terang muncul dari dalam hati saya. Pak, saya juga mohon maaf Pak ya, bukan saya membawa nasib saya ke sini, tapi ada kaitannya gitu Pak. Jadi harus diperjelas masalah itu Pak. Bagaimana kalau sampai nanti kita kalah Pak? Nanti saya satu beat itu saya sampaikan itu sepeda motor 4 loh Pak, dapat Pak 5 mobil rencananya, tapi belum dapat. Dan kalau saya mengganti beat itu kan belum tentu lucu lagi Pak. Ya udah. Secara usia ya ini terus terang ya kayak Messi, mungkin ini Messi juga di timnas juga mungkin periode terakhir itu Piala Dunia berikutnya belum tentu bisa memperkuat kan. Saya juga sampai usia 53 belum masuk timnas Pak. Saya kira berat sekali. Ini mau ada Pak Erick nih Pak, saya ingin dapat penjelasan dari Pak Erick Thohir karena teman-teman media nunggu Pak. Dan 19 tiket Pak, masa tiket. Jadi calon mohon maaf kalau PSSI yang sekarang bisa rusak beatnya calon. Karena itu bagian memang kita di PSSI ini menyalip kita, mental kita, nantang yang berat-berat. Ya, walaupun baru juara SEA Games. Lalu 32 tahun loh Pak. Saya 32 tahun nonton TV itu baru kemarin kita juara SEA Games. Bayangin 32 tahun saya tungguin dan turun tangan ya. Timnas sepak bola kita. Jadi calon rekan-rekan media, para masyarakat sepak bola, dan untuk para partners yang hadir yang mungkin sebutannya belakangan nanti. Jadi insya Allah 19 Juni kita bisa punya pertandingan kelas dunia ada di Indonesia. Dimana mungkin teman-teman media juga dan para masyarakat sepak bola sudah menunggu nih. Ini beneran ada nggak tiketnya? Ada. Ya, nanti secara detail dari teman-teman tiketnya akan menjelaskan. Tapi yang pasti ya kita akan mulai pembelian tiket ini tanggal 5 Juni khusus untuk BRI Cardholder ya, karena kita ada beberapa sponsor gitu. Lalu nanti tanggal 6 dan 7 Juni baru ada public sales atau penjualan secara umum dengan metode semua pembayaran itu kita lakukan. Lalu pembelian tiket bisa dilakukan melalui website PSSI, tentu tiket.com ya, melalui aplikasi mobile dan semua bisa. Dan tentu kick off-nya itu jam 7.30 malam kick off-nya ya. Atau disangin supaya agak panas. Potensinya lebih tinggi soalnya. Untuk menang. Nah, atau kita sharing. Saya sih nggak masalah. Nggak masalah. Memang kalau di atas kertas mungkin kita kalah, tapi kita harus optimis karena ini main bolanya di atas rumput. Iya baik, oke. Jadi 7.30 jumlah tiket yang dijual
adalah sebanyak 60 ribuan. Ini tentu berdasarkan ada aturannya, ya. Dan sehingga kita juga jaga. Udah itu aja kan yang kedua apa lagi? Oh, harga. Wah, ini ini katanya ada tiket terusan juga untuk sampai ke Coldplay, Pak ya? Saya dengar ada nih tiket terusan sampai Coldplay, jadi beli tiket sekarang bisa sampai nanti nonton Coldplay dengan syarat nggak keluar stadion ya. Jadi tentu kita coba melayani masyarakat sepak bola dengan harga yang baik, ya. Ini sudah termasuk pajak dan biaya servis. Jadi waktu kita menjual tiket, mungkin ada 2% akan nanti dijelaskan. Untuk kategori 3 itu 600.000. Kategori 2 1,2 juta. Kategori 1 2,5 juta. Dan untuk VIP Barat dan Timur 4,250 juta. Jadi rata-rata kurang lebih harga tiket tetap di 1 jutaan, ya 1 jutaan. Jadi ini saya rasa hitung-hitungan yang bisa kita lakukan secara maksimal. Dan ini menjadi bagian kita juga mendorong tahun depan pertandingan internasional lagi di Indonesia. Jadi ini tes yang kita harus lakukan di PSSI. Selain kita mempunyai pertandingan memperbaiki ranking kita, ya, tetapi juga